Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kali ini dakwah secara rahasia ataupun diam-diam yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dengan istilah ad-da'wah bis-sirri. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, agar tidak menimbulkan keresahan dan kekacauan di kalangan masyarakat Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, ad-da'wah bis-sir. Hal tersebut dilakukan mengingat kerasnya watak suku Quraisy dan keteguhan mereka berpegang pada keyakinan dan penyembahan berhala. Pada tahap ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memfokuskan dakwah Islam hanya kepada orang-orang terdekat, yaitu keluarga dan para sahabatnya. Rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Darul Arqam dijadikan sebagai pusat kegiatan dakwah. Di tempat itulah ia menyampaikan risalah-risalah tauhid dan ajaran Islam lainnya yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung menyampaikan dan memberikan penjelasan tentang ajaran Islam dan mengajak pengikutnya untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu dari menyembah berhala menuju penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat dan pribadinya yang sangat terpercaya dan menjaga diri dari hal-hal yang tercela, tanpa ragu-ragu para pengikutnya, baik dari kalangan keluarga maupun para sahabat, menyatakan ketauhidan dan keislaman mereka di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, orang-orang pertama, as-sabiqunal awwalun, yang mengakui kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan keislamannya adalah Siti Khadijah, istri Rasul, Ali bin Abi Thalib, adik sepupu Rasul, Zaid bin Harithah, pembantu yang diangkat menjadi anak, dan Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, selanjutnya secara perlahan tetapi pasti pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin bertambah. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awwam, Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Taha bin Ubadillah, Abu Ubadillah bin Jarrah, Fatimah bin Khattab, dan suaminya Said bin Zaid al-Adawi, Arqam bin Abil Arqam, dan beberapa orang lainnya yang semuanya berasal dari suku Quraisy. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, bagaimana ajaran Islam dapat diterima dan dianut oleh mereka yang sebelumnya terbiasa dengan adat istiadat masyarakat Arab yang begitu mengakar kuat? Bagaimana mereka meyakini agama baru yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai agama yang paling benar dan sempurna, kemudian menjadi pemeluknya? Bagaimana pula reaksi orang-orang yang mengetahui bahwa mereka telah meninggalkan agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala? Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu luhur dan agung, tidak pernah ia melakukan hal-hal yang tercela dan hina. Ia adalah pribadi yang sangat jujur dan amanah atau al-amin, sabar, bijaksana, dan lemah lembut dalam menyampaikan ajakan serta ajaran Islam. Yang kedua, ajaran Islam yang rasional, logis,
dan universal, menghargai hak-hak ajasi manusia, memberikan hak yang sama, keadilan dan kepastian hidup setelah mati. Berikutnya, menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu ajaran-ajaran yang dibawa oleh para rasul terdahulu, berupa penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik terhadap sesama, menjaga kerukunan, larangan perbuatan tercela seperti membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Berikutnya, kesadaran akan tradisi dan kebiasaan-kebiasaan lama yang begitu jauh dari nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram, berdakwah secara diam-diam atau rahasia, ad-dakwah bisirri, ini dilaksanakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama lebih kurang 3 tahun. Setelah memperoleh pengikut dan dukungan dari keluarga dan para sahabat, selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatur strategi dan rencana agar ajaran Islam dapat diajarkan dan disebarluaskan secara terbuka. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kemudian dakwah secara terang-terangan, ad-dakwah bizahr. Dakwah secara terang-terangan atau ad-dakwah bizahr dimulai ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru kepada orang-orang Mekah. Ia berdiri di atas sebuah bukit dan berteriak dengan suara lantang memanggil mereka. Beberapa keluarga Quraisy menyambut seruannya. Kemudian ia berpaling kepada sekumpulan orang-orang sambil berkata, "Wahai orang-orang, akankah kalian percaya jika saya katakan bahwa musuh Anda sekalian telah bersiaga di sebelah bukit atau Safa ini dan berniat menyerang nyawa dan harta kalian?" Mereka menjawab, "Kami tak mendengar Anda berbohong sepanjang hayat kami." Ia lalu berkata, "Wahai bangsa Quraisy, selamatkanlah dirimu dari neraka. Saya tak dapat menolong Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya peringatkan Anda sekalian akan mendapat siksaan yang pedih." Ia menambahkan, "Kedudukan saya seperti penjaga yang mengamati musuh dari jauh dan segera berlari kepada kaumnya untuk menyelamatkan dan memperingatkan mereka tentang bahaya yang akan datang." Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Seiring dengan itu turun pula wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya secara terang-terangan dan terbuka. Mengenai hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Maka sampaikanlah wahai Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." Quran Surat Al-Hijr Surat ke-19 ayat ke-94. Baca pula firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat As-Su'ara Surat ke-26 ayat 214 sampai 216. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Berdasarkan ayat-ayat di atas, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakin bahwa sudah saatnya ia dan para pengikutnya untuk menyebarluaskan ajaran Islam secara terbuka dan terang-terangan. Dengan dukungan istrinya Siti Khadijah, paman yang setia membelanya yaitu Abi Thalib, serta para sahabat dan pengikutnya yang setia, ditambah pula dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menyertai, dimulailah dakwah suci ini. Pertama-tama dakwah dilakukan kepada sanak keluarga, kemudian kepada kaumnya dan penduduk kota Makkah yang saat itu penyembahannya kepada berhala begitu kuat. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Dari kalangan keluarga, ia mengajak paman-pamannya termasuk di dalamnya Abu Lahab dan Abu Jahal yang terkenal sangat menentang dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Mereka menolak mentah-mentah ajakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan bahwa agama mereka lah yang paling benar. Penolakan yang disertai ejekan, cemoohan, hinaan, bahkan ancaman tersebut tidak lantas membuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berputus asa dan berhenti melakukan dakwah. Namun beliau makin tertantang untuk terus mengajak masyarakat memeluk agama tauhid. Sadati wa sayyidatil a'izza ikhwanil kiram. Melihat kenyataan tersebut, Abu Lahab, Abu Sofyan dan kalangan bangsawan serta pemuka Quraisy meminta para penyair-penyair Quraisy untuk mengolok-ngolok dan mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu, mereka juga menuntut Muhammad untuk menampilkan mukjizatnya seperti apa yang telah ditampilkan oleh Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam, seperti menjadikan bukit Safa dan Marwa berubah menjadi bukit emas, menghidupkan orang-orang yang sudah mati, menghalau bukit-bukit yang mengelilingi Mekah, memancarkan mata air yang lebih baik daripada Zam-Zam. Tidak sampai di situ, bahkan mereka mengolok-olok Nabi dengan menyatakan, mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan wahyu tentang harga barang-barang dagangan agar mereka dapat berspekulasi. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Semua cemoohan, ejekan dan ancaman yang ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya makin melecut semangat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan terus bertambahnya jumlah pengikutnya, pelan tapi pasti pengaruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ajaran Islam semakin diterima oleh masyarakat Mekah yang telah muak dengan praktek-praktek kotor jahiliyah. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Kenyataan ini mendorong para pemuka Quraisy datang kembali kepada Abu Thalib, paman yang selalu membela Rasul. Mereka membawa seorang pemuda yang gagah yang bernama Umarah bin Al-Walid bin Al-Mughirah untuk ditukarkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditolak oleh Abu Thalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus saja berdakwah. Sadati wa sayyidatil a'izza wa ikhwanil kiram. Dakwah dengan terang-terangan akan kita lanjutkan pada episode berikutnya. Lebih kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.